Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Tua Kapolda Jawa Tengah, yang kami hormati pejabat utama Polda Jawa Tengah, para Kapolres jajaran Polda Jawa Tengah, serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia. puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul di lobi Mapolda Jawa Tengah, tentunya dalam acara konferensi pers ungkap kasus menonjol Polda Jawa Tengah. Baiklah hadirin sekalian, tentu yang sangat penasaran ya, apa saja sih yang telah diungkap oleh jajaran Reskrim Polda Jawa Tengah. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita simak bersama Materi dan berkenan kepada Bapak Wakapolda untuk berkenan menyampaikan materi konferensi pers. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini Polda Jawa Tengah akan menyampaikan beberapa hasil pengungkapan dari beberapa kasus ataupun peristiwa yang menonjol yang terjadi beberapa pekan di wilayah Jawa Tengah. Yang pertama itu adanya peristiwa pembacokan di wilayah Kota Besar Semarang. Kemudian korbannya ada 6 orang. Korban ini ada pelajar, begitupun ada beberapa taruna dari Akademi Maritim. Pelaku sudah berhasil diamankan. Pelakunya ada 8 orang. Ini TKP-nya ada 2. Waktunya juga hampir bersamaan. Motif pelaku adalah mengajak tawuran dengan menggunakan sarana media sosial dan ternyata salah sasaran. Beberapa barang bukti yang telah berhasil diamankan ada helm, kemudian 5 unit sepeda motor yang saat itu digunakan oleh pelaku, dan beberapa jenis senjata tajam. Di antaranya adalah celurit. Itu yang terjadi di wilayah Kota Besar Semarang. Kemudian ada satu peristiwa menonjol terjadi di Kabupaten Magelang. Itu adalah pembunuhan berencana. Korbannya seorang laki-laki usia 13 tahun. Dan alhamdulillah pelaku juga sudah berhasil diamankan. Pelakunya juga masih di bawah umur. Motif daripada peristiwa ini adalah pelaku merasa sakit hati karena diminta oleh korban mengganti HP yang rusak. Korban ini diboncengkan dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik tersangka, kemudian diajak jalan-jalan, kemudian dibelokkan ke sebuah ruas jalan yang dimana di titik ruas jalan tersebut sudah disiapkan benda-benda yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Dan alhamdulillah ini juga sudah bisa diungkap oleh Polda Jawa Tengah. Dalam hal ini tentu juga berkat kepiawaian dan kerja keras dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum, termasuk dari Satwil jajaran. Yang berikutnya peristiwa menonjol terjadi di Kabupaten Purworejo. Ini peristiwa pembunuhan. Korbannya seorang laki-laki usia 57 tahun. Pelakunya usia 29 tahun. Hubungan tersangka dengan korban ini adalah rekan yang sama-sama memiliki usaha tanam buah melon.
Motifnya tersangka ini sakit hati karena ditagih hutang oleh korban. Beberapa barang bukti juga sudah berhasil diamankan. Di antaranya adalah 1 unit sepeda motor, kemudian helm, jaket, celana dan lain-lain, termasuk 2 buah handphone, 1 milik tersangka dan 1 milik korban. Kemudian ada satu lagi peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Korbannya adalah seorang wanita usia 56 tahun, pelakunya seorang laki-laki 48 tahun. Hubungan antara pelaku dengan korban, mereka berdua ini sama-sama seorang asisten rumah tangga yang bekerja pada satu orang majikan. Karena ada sakit hati dan seterusnya, akhirnya korban dibunuh oleh pelaku. Alhamdulillah kawan-kawan media, bahwa semua peristiwa atau kasus menonjol yang terjadi di Jawa Tengah, khususnya peristiwa pembunuhan, sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah, seluruh pelaku dapat berhasil diamankan. Tentu pada kesempatan hari ini kami dari jajaran Polda Jawa Tengah menyampaikan ucapan turut berduka cita kepada para korban dan tentu kepada seluruh keluarga besar daripada korban masing-masing peristiwa ini, senantiasa diberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran, dan tentu dengan terungkapnya semua peristiwa pembunuhan, kami berhasil untuk mengamankan pelaku. Tentu secara tidak langsung ini juga akan memberikan ketenangan bagi arwah para korban. Korban tenang di sisi Tuhan, dan kami Polda Jawa Tengah beserta jajaran tentu juga dapat melanjutkan langkah-langkah penyidikan hingga mengantarkan seluruh tersangka nanti pada meja persidangan. Untuk persangkaan pasal, begitupun ancaman hukuman bagi masing-masing tersangka, saya berikan kesempatan pada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum untuk menyampaikan. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda, Kapolres Tabes Semarang, rekan-rekan Kapolres yang berhasil mengungkap kasus-kasus menonjol. Perlu kami laporkan bahwa kejadian ini juga merupakan kejadian yang menjadi perhatian publik, karena beberapa kasus ini juga termasuk viral di media sosial, termasuk kejadian ini juga dengan kebersamaan seluruh unit yang ada di Polres sampai dengan di Polda, dan kita berikan backup dan asistensi penanganan. Alhamdulillah perkara ini dalam waktu secepatnya bisa kita ungkap. Kemudian mengenai pasal yang disampaikan, kami laporkan pada Bapak Kapolda dan kepada rekan-rekan media bahwa pertama untuk kasus yang di Semarang, tentu saja kita menerapkan pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 170 ayat 2 huruf 1E KUHP. Ini dengan ancaman hukuman 5 tahun. Namun juga dalam penanganan ini, karena kami lihat di Semarang dengan di Magelang itu pelaku adalah anak di bawah umur, tentu saja kita memberikan penanganan yang lain menyangkut perlindungan anak. Kemudian untuk kasus yang di Magelang, kita perkenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 ini ancaman hukuman 15 tahun sampai dengan 340 bisa diancam dengan hukuman mati. Namun ini menyangkut perlindungan anak, nanti kita ancamannya tentu saja akan berbeda.
Sedangkan untuk kasus di Purworejo yaitu kita menerapkan pasal 338, 351 ayat 3 dan 365 ayat 3. Kenapa kita menerapkan juga di dalamnya pasal 365? Karena ada barang-barang yang diambil oleh tersangka. Hal ini diancam dengan ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian untuk kasus yang di Cilacap yaitu pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun. Mungkin juga kami sampaikan Bapak Bakar dan rekan-rekan media terkait penemuan kerangka jenazah yang dibuda. Saat ini kami sedang berjalan, kami mohon dukungannya rekan-rekan media karena ada titik-titik ataupun tanda-tanda yang dimiliki oleh korban yang sudah kami share di beberapa rekan-rekan media dan juga kami sampaikan di beberapa medsos yang dimiliki Polri untuk menyampaikan kepada masyarakat. Mungkin ada yang mengenal siapa. Saat ini sedang proses berjalan dan proses penyelidikan sedang dilaksanakan oleh Polres Kendal dengan di backup oleh Jatanras Polda Jateng. Mungkin itu yang kami sampaikan, Bapak Polda. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Reserse Kriminal Umum. Saya tambahkan sedikit kawan-kawan media. Sekaligus pada kesempatan ini saya titipkan pesan pada siapapun pihak yang saat ini, saat ke depan tinggal di Jawa Tengah, manakala Anda akan melakukan sebuah kejahatan, apapun bentuk kejahatannya, saya minta untuk direnungkan kembali dan urungkan, batalkan niat itu tadi. Apapun bentuk kejahatan yang terjadi di Jawa Tengah, saya pastikan kami seluruhnya yang ada di Polda Jawa Tengah beserta seluruh jajaran, kami pasti akan lakukan pengejaran, penangkapan, dan pengungkapan. Sehingga sekali lagi saya nyatakan, manakala siapapun yang akan melakukan apapun bentuk kejahatannya, saya minta untuk direnungkan kembali, urungkan, dan batalkan ya untuk melakukan kejahatan itu. Terima kasih. Ini kayaknya yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Silakan Mas. Izinkan saya Afzal dari Detikom. Menggunakan mic. Izin Pak Kapolda, saya Afzal dari Detikom. Mau bertanya Pak, untuk yang kasus di Semarang, ke-8 tersangka itu untuk yang PKP 1 itu siapa-siapa aja dan PKP kedua itu siapa-siapa aja, dan apakah kedua kelompok ini yang berjanjian untuk tawuran atau mereka berjanjian dengan kelompok lain? Dan kalau boleh tahu izin satu lagi kan, untuk kondisi korban yang kalau di dalam kritis dan saat ini seperti apa kondisinya? Ya, terima kasih. Untuk lebih detail memberikan jawaban, saya berikan kesempatan pada Pak Kapolres Semarang. Baik, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wakapolda tadi, bahwa pada tanggal 31 Juli yang lalu, kurang lebih pukul 02 sampai 03 pagi hari Minggu, itu terjadi dua peristiwa di Kota Semarang. Peristiwanya apa? Peristiwanya adalah pengeroyokan yang dilakukan oleh satu kelompok AMI dan satunya kelompok BK. Kelompok BK ini kurang lebih jumlahnya 11 motor yang melakukan penganiayaan terhadap Taruna AMNI. Kemudian kelompok AMI itu melakukan penganiayaan terhadap beberapa anak di bawah umur yang akan kembali pulang ke rumahnya dari bermain online. Dari kedua peristiwa ini itu didahului oleh tantang-tantangan antar kelompok
ARMY dan BK. Nah, namun kemudian mereka salah sasaran, artinya menyasar orang yang tidak tahu apa-apa. Dari peristiwa yang dilakukan oleh kelompok BK itu TKP-nya di Jalan Cipto. Korbannya ada 3 orang. Kemudian 1 korban diantaranya masih kritis sampai dengan saat ini karena ketika dilakukan penganiayaan dengan menggunakan celurit yang diayunkan ke kepala korban walaupun menggunakan helm, kemudian tembus sampai ke otak. Nah, jadi kondisi korban 1 masih kritis di rumah sakit Wongso, sedangkan 2 korban lainnya yang di Jalan Cipto itu mengalami luka-luka karena kedua korban masih sempat menyelamatkan diri dengan melompat ke kali dan bersembunyi di bawah jembatan. Kemudian peristiwa yang kedua, di mana sebelum kami lanjutkan, kelompok yang melakukan penganiayaan di Jalan Cipto itu ada 5 orang. Silakan berdiri. DC, ini DC ABK di bawah umur 17 tahun, dia yang membacok, angkat tangan DC. Kemudian RWS, ini juga membacok. Kemudian IS, ya, ini juga membacok. Kemudian SF dan ASM. Ini ada 5 pelakunya. Kemarin sudah diamankan pelaku lain. Sekarang ini dalam proses pemeriksaan dan pendalaman. Kemudian peristiwa kedua, ya duduk. Peristiwa kedua di Jalan Suratmo itu kelompok ARMY, itu pelakunya 3. Berdiri. AWW, angkat tangan. A, yang inisial A atau inisial MAA. Oke. Ketiga pelaku ini itu masih berusia di bawah 18 tahun sehingga pola penyidikannya akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Kemudian untuk korban dari kasus yang di Jalan Suratmo ini pelakunya itu kemarin masing-masing membuat laporan polisi dari orang tuanya, 2 membuat laporan polisi di Polda Jawa Tengah, 1 di Polrestabes Semarang. Dan korban saat ini sudah setelah menjalani penanganan medis dari rumah sakit sudah kembali ke rumah masing-masing. Demikian, Jenderal. Yang masih DPO, Pak. Silakan yang lain. Yang Semarang apakah masih ada DPO, Pak? Berapa orang? Ya, kalau yang di Jalan Cipto itu kelompoknya adalah ada sebanyak 11 motor, ada kurang lebih 22 orang. Kemudian yang sudah dihadirkan di sini ada 5, kemudian 7 sudah dilakukan penangkapan oleh tim dan sisanya akan tetap dilakukan peninjauan. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa peristiwa ini dimulai oleh tantangan antara kelompok ARMY dan kelompok BK, kemudian juga didahului oleh minum-minum alkohol, sehingga atas petunjuk Bapak Kapolda, kami dari jajaran Polrestabes Semarang telah melakukan upaya-upaya membersihkan penjualan minuman keras di wilayah hukum Kota Semarang. Terima kasih. Yang lain silakan Mas. Monggo. Pak, terkait dengan ini Pak, kan pelakunya adalah para anak bawah umur Pak. Fenomena apa yang Mas itu kemudian bisa menjadi mereka terpicu melakukan perbuatan tawuran yang kemudian mengajak kelompok lain bertarung Mas? Kalau saya menganalisa kenapa anak-anak atau adik kita yang di bawah umur ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dikonotasikan melanggar hukum. Ini karena tingkat kesadaran adik-adik kita, remaja-remaja kita ini masih sangat-sangat rendah. Kenapa bisa rendah? Maka di sini juga peran orang tua,